Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyuning Tias dengan NIM 054248347 Prodi Sistem Informasi. Di video kali ini saya ingin menjelaskan tentang tugas 3 mata kuliah basis data. Tanpa berlama-lama, mari kita langsung ke videonya. Langkah yang pertama, kita pastikan Apache dan MySQL telah aktif. Pastikan terlebih dahulu tabel pada basis data rumah sakit sudah InnoDB. Oke, kemudian kita pilih routines. Kita akan membuat store procedure perintah commit tanpa commit. Oke, kita beri nama transaksi 1, kemudian kita masukkan isi data. Oke, data transaksi 1 sudah berhasil ditambahkan. Kemudian kita coba panggil data transaksi 1. Oke, data ID 6 sudah masuk. Kemudian kita coba buka pada tabel pasien apakah data 6 juga masuk ke dalam tabel pasien. Dapat dilihat bahwa data ID 6 belum masuk karena kita tidak memasukkan commit. Oke, kemudian kita akan membuat transaksi 2 dan di dalamnya kita akan memberikan commit. Oke, kemudian ini transaksi 2 sudah berhasil ditambahkan dan kemudian kita akan memanggil transaksi 2. Oke, setelah transaksi 2 sudah berhasil dipanggil, kita masuk ke tabel pasien. Nah, ini pasien ID 6 sudah berhasil masuk. Kemudian kita akan membuat lagi transaksi 3, yaitu untuk menjalankan pernyataan rollback. Oke, kemudian kita panggil transaksi 3. Oke, dapat dilihat bahwa data tidak berubah sama sekali karena rollback dapat menggugurkan perintah yang sedang berjalan. Oke, kemudian kita akan membuat transaksi 4, di mana kita akan masukkan data insert dan perubahan data pasien. Pada data insert kita akan menggunakan rollback, sedangkan untuk update kita akan merubah nama pasien ID 3. Oke, kemudian data sudah berhasil ditambahkan. Kemudian kita akan memanggil transaksi 4. Oke, kita coba edit lagi yang salah ketik. Kemudian kita panggil kembali transaksi 4. Oke, dapat dilihat bahwa update ID pasien 3 sudah berhasil. Namun untuk insert pasien tidak berhasil karena insert menggunakan pernyataan payroll. Lanjut, kita akan membuat transaksi 5, yaitu untuk menggunakan perintah checkpoint, di mana checkpoint ini merupakan tempat titik di mana proses terakhir disimpan. Oke, kita akan membuat penambahan data, yaitu di mana insert yang pertama dilakukan save point dengan nama point 1, kemudian dilakukan insert yang kedua. Namun pada insert kedua ini kita akan menggunakan rollback ke save point 1, dan kemudian kita akan melakukan kembali insert yang ketiga.
Data sudah berhasil ditambahkan, kemudian kita akan memanggil transaksi 5. Oke, dapat dilihat data yang masuk yaitu data ID pasien 7 dan 9, sedangkan untuk ID pasien 8 tidak masuk karena di rollback. Oke, kemudian kita akan membuat trigger yaitu perintah yang dapat memicu perubahan sebuah basis data. Pertama-tama kita akan membuat tabel tambahan yaitu tabel obat. Kita masukkan beserta atributnya. Kemudian kita akan menambahkan satu tabel lagi yaitu tabel transaksi obat. Oke, dapat dilihat bahwa tabel transaksi obat dan obat sudah berhasil ditambahkan. Kemudian kedua tabel tersebut direlasikan dengan tabel yang lainnya. Kemudian kita beri indeks dulu pada tabel transaksi obat. Kemudian kita melanjutkan untuk merelasikan kedua tabel tersebut dengan tabel yang lainnya. Oke, tabel sudah berhasil direlasikan, kemudian kita akan menambahkan 3 data pada tabel obat. Data obat sudah berhasil ditambahkan. Kemudian kita akan menambahkan juga data pada transaksi obat. Oke, kemudian kita akan membuat trigger di mana misalnya seorang pasien membeli obat amoxicillin sebanyak 5 buah, maka secara otomatis stok pada tabel obat akan berkurang sejumlah 5 buah juga. Oke, tabel obat sudah berhasil diupdate. Kemudian kita akan menambahkan data pada tabel transaksi obat. Maka ketika tabel transaksi obat pada atribut jumlah dimasukkan sebuah data, secara otomatis stok pada tabel obat juga akan berkurang. Dapat dilihat setelah data berhasil dimasukkan, maka secara otomatis amoxicillin akan berkurang sebanyak 5 buah. Setelah masing-masing komputer 1 dan komputer 2 sudah terhubung, maka kita akan konfigurasi pada komputer 1 terlebih dahulu. Oke, kemudian kita pilih basis data rumah sakit dan kita copy 4 baris perintah yang akan dipaste pada file bernama my ini pada exam. Kemudian kita mulai kembali MySQL-nya. Kemudian klik Go dan kita lihat status replikasi masternya. Kemudian kita akan membuat akun replikasi atau add user akun untuk mengakses basis data dari komputer 2. Pada add user akun, tambahkan username, hostname, password, kemudian centang replication client dan replication slave. Sudah muncul. Oke, kemudian kita akan melakukan ekspor basis data rumah sakit, kemudian kita akan pindah ke dalam basis data komputer 2. Oke, selanjutnya kita akan melakukan import basis data rumah sakit pada komputer 2.
Jika kontrol sum sudah muncul, kemudian kita klik manage service dan jalankan service dengan cara klik tombol start. Oke, jika sudah berhasil, maka selanjutnya kita buka browser Mozilla dan masukkan alamat pada URL http localhost php myadmin. Oke, jika sudah terbuka, selanjutnya klik menu database dan buat nama basis data baru rumah sakit, kemudian klik create. Oke, selanjutnya lakukan import dengan cara klik menu import, kemudian klik tombol browse dan lakukan pemanggilan file rumah sakit yang telah disimpan pada folder documents. Oke, tabel-tabel rumah sakit sudah muncul dan sama seperti pada komputer 1. Kemudian kita akan melakukan konfigurasi replikasi pada komputer 2. Oke, kemudian kita pilih replika replication dan kemudian kita isi, dan kemudian jangan lupa copy server ID untuk melakukan modifikasi pada file my.cnf, dan kemudian di bawahnya ditambah replicate to db sama dengan rumah sakit. Kemudian kita ubah terlebih dahulu hak akses file menjadi read write. Kemudian jika sudah, save file my.cns dan kembali ke kontrol exam dan lakukan restart service. Kemudian kita kirim dan nanti akan muncul peringatan. Setelah itu kita harus mengatur hak akses file config default terlebih dahulu, kemudian masuk ke folder libraries. Kemudian lakukan modifikasi pada file config default php dengan mengubah allow arbitrary server yang false menjadi true. Kemudian restart server. Selanjutnya kita akan melakukan perubahan pada master slave terlebih dahulu. Oke, karena status masih connecting, jadi saya akan mengulangi dari awal. Oke, kita lihat lagi gimana hasilnya, dan ternyata masih connecting. Sudah saya coba beberapa kali namun masih tetap connecting. Mungkin kedepannya bisa lebih baik lagi.